Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi menarik yang ingin gue bahas atau gue angkat di konten kali ini. Gue ambil sumbernya dari MUFC MPB, akun Twitter yang mengutip dari Daily Mail atau Mail Sport. Langsung aja gue sebutkan dulu, nanti kita bahas secara ringan amatiran. Manchester United ini dananya di bulan Januari nanti di bursa musim dingin akan sangat terbatas. Jadi hanya bisa membeli pemain dengan harga murah atau dengan pinjaman. Dan ini juga masih terkait dengan ketidakpastian situasi kepemilikan di kubu Manchester United. Seorang striker dan juga seorang pemain belakang ini merupakan prioritas ya dari Erik ten Hag. Tapi ada pembatasan dari financial fair play dan juga situasi yang masih belum jelas terkait kabar Sir Jim Ratcliffe yang akan membeli 25% saham dari Manchester United, dan ini juga masih disebutkan mencegah dalam tanda kutip melakukan pembelian dengan harga mahal. Dikabarkan juga kalau Manchester United ini sebenarnya ingin mendatangkan striker Ivan Toney, tapi Brentford di bulan Januari ini meminta harga 100 juta pounds. Wow. 100 juta pound ya untuk Ivan Toney. Seorang center back ini juga menjadi prioritas bagi Manchester United. Nama-nama seperti Jean-Claire Todibo, Edmond Tapsoba, Giorgio Scalvini, dan Jared Brandwaite ini disebutkan sebagai pemain yang saat ini sedang diamati oleh Manchester United. Walaupun demikian, diskusi terkait dengan target-target pemain belakang ini sekarang masih mereda ya, karena masih ada keraguan apakah John Murtough sebagai Director of Football masih akan berada di posisinya ketika bulan Januari nanti, artinya bursa transfer musim dingin. Di kabar lainnya disebutkan juga kalau Manchester United ini sedang memproses perpanjangan kontrak dari beberapa pemain yang masih juga dipertimbangkan. Casemiro ini sedang dipertimbangkan untuk diperpanjang kontraknya, dan juga Rafael Varane yang dikabarkan ingin tetap berada di Manchester United. Pembicaraan terkait dengan kontrak baru untuk Aaron Wan-Bissaka ini berprogres walaupun lambat ya, tapi dipercaya kalau kesepakatan akan segera diraih. Nah, itu dia situasinya. Jadi ada dua kabar, gue ingin mulai dari yang belakang dulu mengenai proses perpanjangan pemain, kontrak pemain. Ada 3 nama yang disebutkan, Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, dan juga Casemiro. Nah, ini menarik ya, dimana kalau menurut gue Aaron Wan-Bissaka luar biasa. Pemain ini sempat dipertimbangkan, dikabarkan secara deras musim lalu sebelum Piala Dunia ya, kalau dia selesai di Manchester United, karena penampilannya tidak kunjung membaik, dia sering absen karena masalah cedera. Di situasi lainnya Diogo Dalot tampil bagus di posisi bek kanan, dan ternyata dia bisa membuktikan setelah Piala Dunia, Diogo Dalot absen, Aaron Wan-Bissaka menempati posisi bek kanan, dan dia bisa memperbaiki performanya, bahkan tampil dengan luar biasa. Musim ini dia menjadi kehilangan yang cukup besar juga di lini belakang ya, dan sekarang dia sudah kembali dan perlahan memberikan impact juga nih bagi lini pertahanan Manchester United. Dan menurut gua pemain yang didatangkan di era Ole Gunnar Solskjaer dengan angka yang cukup tinggi dari Crystal Palace ini sekarang ya perlahan tapi pasti menjadi bagian penting dari lini belakang Manchester United. Di situasi lainnya, Casemiro, nah ini menarik, pemain senior ini ups and down. Musim lalu tampil bagus, secara rata-rata musim ini masih belum bisa kembali ke performa yang seperti musim lalu. Ada beberapa asumsi dan juga teori, tapi pada dasarnya gue menilai pemain ini pemain yang bagus, dia punya teknik yang bagus, dia punya pengalaman yang bagus, dia punya karakter yang bagus. Tapi tentu saja ada sisi yang lain juga kan, ketika ingin memperpanjang kontrak, berapa jumlah gaji dan lain-lain kan, ini juga akan ya menjadi faktor yang pertimbangkan. Pemain yang didatangkan dari Real Madrid musim panas tahun lalu dengan angka cukup tinggi ya, 70 juta dari Real Madrid ini dengan usianya menurut gue ini termasuk mahal ya, tapi Manchester United memang pada saat itu musim lalu tepatnya ingin memperkuat lini tengahnya. Nah, Rafael Varane ini situasinya berbeda. Gua menilai Rafael Varane
semenjak dia datang di zamannya Ole Gunnar Solskjaer sampai dengan saat ini dia belum stabil. Pemain ini punya kemampuan teknis yang bagus sebenarnya, baik secara individu maupun secara tim. Tapi masalah nomor satu adalah ketersediaan nih, cedera. Musim lalu cukup sering, musim ini juga beberapa kali dia sudah absen. Dan khususnya musim ini ya, penampilan dari Rafael Varane ini belum seperti ketika dia masih bermain di Real Madrid ya, Rolls Royce Varane ya kan, banyak yang mengatakan demikian, atau Mr. Champions League Varane. Ya, gua nggak tahu ya apakah memang sudah menurun ke penampilannya atau seperti apa, tapi yang jelas gua melihat dia tidak solid. Apakah ini bisa diperbaiki? Nah, analisa tersebut ada pada tim kepelatihan Manchester United. Kalau gua melihat situasi yang berbalik saat ini dengan Harry Maguire, ini menarik ya. Akankah salah satunya yang dilepas? Apakah Varane atau Maguire? Kalau dua-duanya, ada kemungkinan, tetap ada, tapi tidak begitu besar sih menurut gua. Melihat bagaimana biasa Manchester United ini bergerak di bursa transfer, jarang sekali melepas, kalau bukan kontraknya tidak diperpanjang ya, dengan cukup banyak, dengan angka yang cukup bagus juga. Sehingga ya mungkin ada salah satu, tapi gue juga tidak melihat ini akan terjadi di bulan Januari nanti. Gue lebih melihat situasi Varane, Harry Maguire, intinya lini belakang dari Manchester United ini baru akan terjadi di musim panas tahun depan. Pun juga pemain-pemain yang diincar tuh. Tadi disebutkan juga ada beberapa nama kan di lini belakang. Gue juga berpikir nampaknya akan terjadi bukan di bulan Januari, tapi lebih di musim panas tahun depan. Kecuali ada situasi yang memang urgent nih, seperti cedera pemain seperti musim lalu kan, atau ada situasi yang lainnya lagi sehingga Manchester United harus menambal nih kedalaman squad ya kan, kekurangan pemain di satu posisi dengan mendatangkan pemain baru. Nah, itu baru mungkin akan ada pemain baru. Itu pun juga tadi disebutkan di awal, tidak secara jor-joran. Situasi terkait dengan kepemilikan Manchester United yang nggak jelas, belum jelas sampai dengan saat ini, berpengaruh ke banyak hal, termasuk juga ke budget untuk mendatangkan pemain baru. Nah, kendati pun nanti datang Sir Jim Ratcliffe dengan angka 25%, itu juga harus diperjelas ya. Artinya 25% itu kan angka membeli. Tapi bagaimana komitmen terkait dengan ya mendatangkan pemain baru dan lain-lain. Ini kan juga masih tanda tanya gitu loh. Oke, mereka kabarnya akan mendatangkan Paul Mitchell, lalu Jean-Claude Blanc ya kan untuk posisi CEO dan juga Sporting Director atau Director of Football, katakanlah itu terjadi. Ya, ada pergantian di struktur. Tapi bagaimana dengan operasional? Siapa yang akan menanggung? Apakah Sir Jim Ratcliffe ataukah Glazer? Besarnya seperti apa? Visinya seperti apa? Menurut gua, dengan situasi yang complicated seperti itu ya, karena ini akan seperti memulai sesuatu dari awal lagi, dan gue tidak berpikir, atau perkiraan gue secara dengan amatiran, ini tidak akan terjadi di musim dingin. Artinya mendatangkan pemain yang premium, pemain-pemain kunci, nampaknya belum akan terjadi di musim dingin nanti. Artinya lagi apa? Erik ten Hag masih harus mengandalkan pemain-pemain yang saat ini tersedia, pemain-pemain yang ada, karena yang ada sekarang banyak tidak tersedia ya kan, karena banyak cedera, absen dan lain-lain ya. Sehingga menurut gue ya ini mungkin bisa menjadi tantangan ya bagi Erik ten Hag. Dia masih harus menunggu sampai tahun depan, sampai di musim panas, sebelum dia mungkin bisa mendatangkan pemain baru yang dirasa cocok di project-nya dia terkait dengan proses ya kan, ingin membangun ulang Manchester United. Tadi ada kabar Ivan Toney juga kan, gue dari awal tidak pernah sepakat ya Ivan Toney, karena gue melihat pemain ini ada hal yang negatif di luar lapangan. Nomor 2, harus diuji nih, apakah dia juga bisa tampil konsisten di tim lain, karena Brentford pakemnya sudah jelas. Nah, ketika ada pemain yang keluar dari pakem tersebut, akankah dia juga bisa tampil bagus? Dan gue lebih menilai striker lain sih, dan juga harus tepat ya ketika mendatangkan striker. Tadi harga Ivan Toney berapa? 100 juta. Menurut gue itu terlalu tinggi. Manchester United sudah berinvestasi dengan angka cukup tinggi, cukup besar kepada seorang Rasmus Højlund. Datangkan berapa nih harganya? Sekitar 80-an ya, 70-80-an ya. Menurut gue tuh angka yang sangat tinggi. Gue lebih menyoroti manajemen Manchester United untuk mendatangkan striker yang bisa menjadi backup sekaligus juga memberikan persaingan kompetisi kepada Rasmus Højlund. Proyeksi gue juga melihat bagaimana seorang Anthony Martial nih akankah dia tetap berada di Manchester United musim depan, juga tanda tanya besar, karena ya kontribusinya masih belum maksimal, dan
bisa dibilang Manchester United saat ini strikernya ada 1,5 ya kan. Setengah itu seorang Anthony Martial, satu lagi Rasmus Højlund, dimana sampai dengan gue bikin video ini masih belum bisa bikin gol nih di Premier League. Jadi ini permasalahan karena mungkin harapannya, tujuannya, keinginannya Manchester United ini mendatangkan pemain premium untuk posisi striker lini depan, tapi yang datangkan adalah pemain muda. Iya, memang betul dia memiliki potensi, dia memiliki bakat yang luar biasa, tapi potensi maupun bakat itu kan belum terjadi saat ini, masih harus terus diproses dan juga diolah. Sehingga menurut gue ini juga salah satu tantangan ya situasi ini bagi seorang Erik ten Hag. Kurang lebih demikian membahas kabar-kabar yang gue tadi sudah sampaikan terkait dengan bursa transfer di musim dingin nanti, keadaannya akan seperti apa, dan pemain-pemain incaran, dan juga situasi beberapa pemain yang akan diperpanjang oleh Manchester United kontrak. Bagaimana menurut Sobat Football United nih? Siapa yang ingin didatangkan? Lini belakang, lini depan? Kontrak yang diperpanjang dari 3 nama itu kira-kira siapa saja? Harapannya bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.